Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Para dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Soekarto, nomor induk mahasiswa 52104500, sebagai guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SDN 02 Ringo, Kecamatan Banyuking Hulu, Kabupaten Landa, Provinsi Kalimantan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan doa. Siapa yang Elsa? Dan Bapa dan Putra dan Yesus sahabat kami. Hari ini kami akan belajar tentang kejujuran dan keadilan sebagai di dalam permintaan Allah, juga sesuai dengan ajaranmu. Pantas menjadi sahabatmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Yesus. Amin. Baik, terima kasih atas doanya. Sebelum mulai, Pak Guru mau menanya kehadirannya dulu. Masuk semua atau tidak nih? Masuk. Misalnya, kamu melihat ada kawanmu sewaktu ulangan umum, ada yang mencontek. Lalu Pak Guru menanyakan tentang siapa yang tidak jujur dan menyontek saat ulangan. Apakah yang harus kau lakukan? Yang kau lakukan apa? Minta maaf. Menjawab pertanyaan guru itu tadi, minta maaf katanya. Yang lain? Memberitahukan yang sebenarnya. Jadi kita memberitahukan yang sebenarnya bahwa kawanmu itu tujuan pembelajaran. Pak Guru mau mengajak kamu untuk menyanyikan lagu. Berarti semua berdiri. Sambil tepuk tangan. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pelajaran hari ini, peserta didik mampu mendalami makna keadilan dan kejujuran di dalam ajaran Katolik. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan contoh-contoh perlakuan adil dan jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta Sibuk belajar. lalu Jadi ngacau. Jadi aku dimarahin bapaknya ke mamanya. Mama. Karena kau belajar diganggu adiknya, lalu kamu marah, lalu kamu dimarahi oleh mamanya. Terus yang lain, kalau di sekolah ada enggak? Enggak. Terus yang kedua di sini, pernahkah kalian melihat teman kalian berbuat curang atau jujur atau tidak jujur? Bagaimana perasaan kalian saat itu? Ketika melihat kawannya misalnya curang atau tidak jujur di dalam kelas atau di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana perasaanmu? Marah, kesal. Apalagi? Benci. Apalagi? Terus yang ketiga, pernahkah kalian berbuat jujur walaupun itu merugikan diri sendiri? Pernah nggak? Contohnya apa? Berbuat jujur walaupun merugikan diri sendiri.
Membantu orang. Membantu orang ketika apa? Misalnya lagi masak. Apa lagi? Yang kau tahu di dalam dirimu sendiri itu. Jadi pertanyaan di sini, pernahkah kalian berbuat jujur walaupun itu merugikan dirimu sendiri? Itu bagus tadi. Misalnya waktu menolong kawan misalnya jatuh pakai sepeda motor, kita ambil, kita kasih obat, kita belikan obat luka misalnya. Terus apa lagi yang jujur? Melaporkan kawannya misalnya berkelahi. Perhatikan. Jadi di sini Yesus mengajarkan bahwa kejujuran adalah sikap hati yang tegas. Maksud Pak Guru. Kejujuran adalah sikap hati yang tegas. Jujur adalah mengatakan sesuai dengan sebenarnya. Jika iya, katakan iya, dan jika tidak, katakan tidak. Terus Yesus menghendaki kita untuk bersikap jujur. Yesus itu menghendaki kita bersikap jujur. Karena sikap jujur selain sesuai dengan hati nurani, sesuai juga dengan kebenaran. Sikap jujur juga berguna untuk membangun sendi-sendi kepercayaan di dalam kehidupan bersama. Jadi ingat, kejujuran itu penting. Di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam masyarakat, kejujuran itu lebih penting. Karena orang menilai kita jujur, tetap orang itu akan percaya. Siapa yang percaya dengan orang yang tidak jujur? Tentu tidak ada. Tidak mau yang bekerja sama dengan dia, tidak mau yang bergaul dengan dia. Kalau anak itu pelajarannya mengikuti les bahasa Inggris, les renang, les bermain piano. Ini apa? Kamu pendapat kamu mengapa? Mengapa? Karena belajar itu tidak cukup di sekolah. Di sekolah kita harus belajar juga di luar sekolah. Karena di sekolah itu waktunya sedikit dan juga pelajaran ada sebagian pelajaran tidak diajarkan di sekolah. Maka misalnya di sekolah kita ini kan tidak ada bahasa Inggris, tidak ada guru bahasa Inggris. Tentu dia harus les bahasa Inggris di luar. Misalnya di sini tidak ada renang. Tidak ada kolam renang, maka dia belajar renang di luar sekolah. Misalnya di sini tidak ada organ, tidak ada piano, maka harus belajar di luar sekolah itu les. Itu menambah pengetahuan, menambah keterampilan, menambah pengetahuan. Ya. Terus yang keempat, apa buah kejujuran yang diterima oleh Andika? Buah kejujurannya yang diterima oleh Andika, yang seperti yang Pak Guru ceritakan tadi. Baik. Buah kejujuran baik, kata Miki. Tidak jujur. Baik. Kesimpulannya di sini, Andika disebut anak jujur karena dia tidak melakukan curang. Terus apa lagi? Badu dan Dodo melakukan curang, mengakibatkan dia tidak terpilih di dalam seleksi beasiswa. Terus apa lagi kesimpulannya? Menyontek itu adalah
kegiatan yang bertentangan dengan peraturan sekolah. Jadi tidak boleh menyontek. Ya. Terus selanjutnya di sini sikap jujur. Maksud bagus, sikap tidak jujur akan membuahkan ketidakadilan. Kalau kita melakukan sikap tidak jujur akan mendapat ketidakadilan. Baik, kita selingi dengan lagu. Semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. 1. Semuanya bagus. Bendera yang bagus, Miki. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan akan syukur bagimu. Tepuk pramuka dulu, tepuk pramuka. Ya, silakan duduk. Kita langsung kepada materi bacaan kitab suci. Jadi bacaan kitab suci nanti Pak Guru akan bentuk kelompok. Ini dibagi dua kelompoknya nih. Ini Rian dengan Aldo ke sini, ke belakang. Gantian Julianti dengan Julianti Pani ini. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Banus sebelah sana ya. Kelompok B, kau Banus. Sana. Ya geser-geser sedikit. Ini rata. Ini rata. Jadi kita memasuki materi membaca kitab suci. Tidak adil dan tidak jujur mengakibatkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat menjadi goyah karena hilangnya sikap tidak percaya dan curiga satu dengan yang lain. Lebih jauh dari semua itu, perilaku tidak jujur dan tidak adil kerap berakibat perilaku lain yang tidak mencerminkan nilainya luhur manusia. Sekarang Pak Guru akan membagikan silakan ditulis nama kelompoknya.
kelompok 1. Untuk kelompok A, ini kelompok B. Silakan dikerjakan. Tulis namanya. Nama kelompok ini nama kelompok A. Namanya ditulis. Ini kelompok B. Ditulis namanya. Perhatikan. Farhan adalah seorang pemilik toko sembako yang memiliki 2 karyawan wanita, yaitu Afifah dan Arafah. Dari kedua karyawannya itu, Afifah lebih disanjung ketimbang Arafah. Hal itu karena Farhan tidak suka melihat Arafah yang memiliki kulit agak gelap, berbeda dengan Afifah yang cantik dan kulit bersih. Farhan berkata kepada Arafah dengan kasar, Hei, kamu bekerja di gudang saja, jangan di kasir. Dengan penampilanmu yang begitu, bisa-bisa pelangganku pergi. Farhan pun memanggil karyawan kesayangannya, Afifah. Saat berbicara kepada Afifah, Farhan menjadi lembut, berbeda saat bicara dengan Arafah. Selain itu, Farhan juga tak adil dalam memberikan gaji pada kedua karyawannya. Afifah selalu mendapatkan bonus dari atasan. Afifah lah yang membuat pelanggan tenang. Ini ada bonus untukmu, Afifah. Berkat kamu, pelangganku selalu kembali. Terima kasih, Pak. Namun, berbeda dengan Arafah, Farhan selalu memberi gaji Arafah dengan alasan tidak menjaga kebersihan gudang dan membuat stok menjadi kotor. Nih, saya potong 10% karena kamu tidak menjaga kebersihan gudang. Tikus-tikus jadi berdatangan dan membuat stok jadi kotor. Terima kasih, Pak. Lain kali saya akan bekerja dengan lebih baik. Meski demikian, Arafah tetap senyum dan hormat. Akan bersikap tidak adil lagi kepada pekerjaku. Yang Pak Guru minta pada kamu, kau tulis siapa tokoh yang jujur dan siapa tokoh yang tidak jujur atau nama yang jujur. Siapa yang nama yang jujur, siapa nama yang tidak jujur, dan apa akibatnya ketidakjujurannya itu, dan apa akibat kejujurannya yang dia dapatkan. Jadi kau tulis di LKPD yang Pak Guru kasihkan kepada kamu. Silakan dikerjakan. Kau tulis siapa nama yang jujur. Yang jujur ini adalah ini. Akhirnya dia apa? Terus yang tidak jujur ini bernama ini. Akibatnya dia apa? Setelah kamu mengamati video itu tadi, kamu harus tahu siapa nama orang yang tidak jujur. Siapa nama orang yang tidak jujur atau yang jujur namanya apa, yang tidak jujur siapa. Itu udah bagus. Melakukan ketidakadilan namanya. Yang jujur itu siapa, akibatnya apa, terus yang tidak jujur itu siapa dan akibatnya itu siapa apa. Jadi karena kejujuran dan ketidakjujuran itu punya akibat.
Ada yang udah selesai? Belum. Sudah selesai. Kelompok 2. Belum. Kau tulis di sana. Ini akibat kejujurannya itu apa yang dia dapatkan, misalnya ini apa jujur, apa dia dapatkan. Terus itu yang bagus kok. Kalau udah selesai, mana aja tokoh tuh namanya ini yang melakukan ketidakadilan kepada siapa? Nah, itu kan isi cerita yang ada di video itu tadi. Jadi harus tahu semua apa isi video itu tadi. Sudah, silakan maju ke depan. Maju. Bikin. Dibacakan hasilnya. Nama yang jujur, Arafah yang jujur. Nama yang tidak jujur, Afifah melakukan ketidakadilan. Nama bos toko, Farhan yang tidak adil. Arafah kini menjadi manajer toko dan Afifah kini dipecat di toko. Bagus, tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 lagi. Silakan duduk. Silakan dibacakan. Yang jujur, Arafah. Yang tidak jujur, Afifah kena hukuman penjara. Pemilik toko Farhan ketidakadilan. Baik. Tepuk tangan. Silakan duduk. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang tidak jujur akan mendapat hukuman seperti siapa yang tidak jujur tadi? Afifah, dia dilaporkan ke polisi dan dia akan mendapat hukuman. Sedangkan Arafah, dia jujur. Apa yang dia dapatkan? Jadi manajer. Dia ditarik kembali jadi karyawan dan menjadi manajer. Akhirnya manajer Farhan itu sangat menyesal ketidakadilannya terhadap siapa tadi? Arafah yang ditariknya jadi manajer. Jadi dia menyesal. Seperti materi kita tadi tentang ketidakjujuran dan kejujuran, keadilan dan ketidakadilan. Jadi di situ kamu harus bisa memahami makna dari kejujuran dan keadilan. Baik. Selanjutnya kita merefleksikan masing-masing ke dalam diri sendiri tentang apa yang telah kau lihat di video ini tadi tentang Farhan, Arafah dan siapa?
Afifah. Jadi refleksikan pada dirimu sendiri tentang kejujuran dan keadilan mereka itu. Apakah saya pernah berbuat demikian? Apakah saya tidak pernah melakukan hal demikian? Itu merefleksikan pada diri sendiri. Ya. Baik, materi kita selesai. Diskusi ini selesai. Pak Guru akan memberikan kamu tugas atau pertanyaan. Sebagaimana kamu ketahui apa yang Pak Guru sampaikan dari awal tadi, pertengahan sampai akhir tentang keadilan dan kejujuran. Ya? Pak Guru tadi kan sudah menyampaikan materi sampai memberikan suatu video. Jadi Pak Guru ingin mengetahui sampai di mana tingkat pemahamanmu tentang yang Pak Guru sampaikan. Ya? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Dikumpulkan. Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, itu keadilan. Sedangkan kejujuran adalah mengatakan dan melakukan yang benar sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau kita berlaku tidak adil akan mendapat akibatnya. Apa akibatnya? Ketidakadilan. Kita akan mendapat hukuman. Kalau kita misalnya tidak jujur, apa akibatnya? Kita akan tidak dipercaya, akan dikatakan bohong. Ya, jadi dikatakan bohong kalau kita tidak adil, orang lain tidak percaya. Jadi mari kita merefleksikan diri, bagaimana kita bisa melakukan merefleksikan pada diri kita sendiri tentang kejujuran dan ketidakadilan. Apakah saya pernah berbuat tidak adil di dalam kehidupan saya, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat atau di dalam sekolah. Terus apakah saya pernah melakukan ketidakjujuran atau ketidakadilan? Kita pikirkan sendiri. Dengan doa penutup, mari kita berdoa. Semuanya berdiri. Pak Guru pimpin doa. Jawabin anak salib, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada siang hari ini kami bersyukur atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh melaksanakan kegiatan belajar tentang kejujuran dan keadilan, berjalan dengan baik sesuai yang kami inginkan. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebenarnya ini kesampaian kepada mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, silakan duduk. Sekarang boleh maju satu-satu keluar dan salaman dengan Pak Guru. Langsung pulang.